Ketika membaca ini saya ulang sedikit, ya-nya harus dijelaskan tasdidnya, karena artinya bisa berubah. Kalau iyaka itu artinya hanya kepada engkau. Engkau itu yang dimaksud adalah Allah. Tapi kalau iyaka tanpa tasdid artinya kepada sinar matahari pagi. Nah, yang nyembah sinar matahari pagi itu kan yang pagi-pagi mau buka toko, bakar lidi, apa namanya kemarin, ada yang tahu namanya? Kemarin ibu saya yang tahu namanya. Apa? Yang lidi dibakar loh. Apa sih namanya? Minyak. Bukan apa namanya? Lupa. Ya, mereka yang tahu, kita bukan agamanya dia yang tahu. Kita hanya menghati-hati ketika membaca iyyaka, ya-nya harus benar-benar diperjelas tasdidnya. Baik, maknanya dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau terjemahannya ya apalah ya. Iyyaka hanya kepada engkau na'budu, kami menyembah, kami beribadah, kami mengabdi, kami taat. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau nasta'in, kami meminta pertolongan. Ini ayat keberapa sih? Nah, di situ nggak ada angkanya. Ayo, ayat keberapa yuk? 4 atau 5? Bingung ya? Ayo berantem, ayo sebelahan aja, 14, 15, ayo. Lah iya dari bismillah. Bismillah itu termasuk Fatihah. Bismillah itu ayat pertama. Berarti ayat ke 5. Gitu dong. 5. Iyyaka, hanya kepada engkau na'budu, kami beribadah. Ini janji kita kepada Allah, sumpah setia kita kepada Allah bahwa kita ibadah ini hanya kepada Allah. Dan itu kalau di dalam sholat kita dahului ketika kita membaca doa iftitah. Inna sholati, lanjutannya yang jelas inna sholati wa nusuki Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya kok guyu? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan nusuki, macam-macam ibadahku. Manasik, nusuk sama manasik itu sama artinya ibadah. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan mati atau meninggal. Coba besok ada yang meninggal disiarin di sini. Innalillahi, telah mati. Meninggal apa mati? Lah di situ kok mati? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Bukan wa meninggal. Sopan di sini dan sopan di sana itu kan beda. Itu janji kita pada Allah. Kita menyatakan bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya lillahi rabbil alamin. Itu janji kita. Sebelumnya juga kita ikrar lagi. Ketika tadi ibu sholat duhur, usolli fardhon duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi
Sebelumnya lagi nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi. Semua yang kita lakukan, janji kita, ikrar kita lakukan hanya untuk Allah. Lah kalau ibu sholat duha itu supaya niatnya apa? Lah itu bacaan niatnya. Niatnya kalau ibu sholat duha, terus kalau malam-malam kadang ada yang istiqomah baca waqiah. Terus kadang kalau waktu-waktu tertentu baca ya Goni, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'in. Nah itu niatnya apa? Ini pada sholat duha aja. Nah kalau ibu sholat duha, kalau ditanya orang rajin amat bud sholat duha supaya apa? Rezekinya berkah. Minta rezeki gitu. Sehat, panjang umur. Nah. Kadang ada orang yang kepleset jawaban ketika ditanya tentang sholat duha. Rajin amat sholat duha, iya, biar rezekinya lancar. Lu katanya lillahi ta'ala, kok lil rezeki lancar? Lu ketika kita baca niat kan usolli sunnat duha rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala apa lil rezeki? Nah kalau ditanya kok jawabnya biar rezeki lancar. Niat kita tetap lillahi. Masalah rezeki itu urusan. Dan rezeki kita itu udah kalau orang Jawa bilang ditaker. Ditaker itu apa ya? Diukur. Kalau memang rezekinya segini nih, biar berangkat APP-nya banyak, pergi pagi, pulang petang, pala uyeng, pinggang pegel, pantat pedes. Iya kan, penghasilan pas-pasan, potongan pol-polan. Kalau memang jatahnya segini, biar dibelain berangkat gelap, pulang gelap, ya tetap segini. Takarannya segini. Lah kalau begitu mah nggak usah kerja. Kalau nggak kerja malah nggak dapet sama sekali. Kewajiban kita itu ikhtiar. Ikhtiar yo, yang kerja, yang dagang. Ikhtiar kewajiban kita. Bahkan itu ya jadi ibadah kita. Apalagi ibu yang berkewajiban kan suami. Lah seandainya ibu kok punya usaha, entah warung, entah dagang nasi uduk, entah jualan kerudung, entah jualan apa, itu sebagai sedekah ibu kepada suami dan keluarga. Ya, selain dapat uang tambahan, yo diniati sedekah. Lah kita sholat duha itu niatnya lillahi ta'ala. Lah masalah rezeki itu urusan Allah. Maka biar enggak kepleset ketika ditanya rajin amat duha lillahi ta'ala. Wong jawaban kita, niat kita, ikrar kita ketika baca niat itu sudah lillahi. Nah, kita sudah ikrar dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Di situ memakai bahasa kami, bukan saya. Kalau saya itu redaksinya a'budu pakai alif. Tapi di situ kok na'budu. Padahal kalau jamaah oke, namanya kami bareng-bareng. Lah kalau sholat sendiri kok tetap pakai bahasa kami. Kami itu artinya kan bukan satu orang kan ya. Kalau saya itu satu orang. Kalau saya memakai a'budu, nunnya itu pakai alif atau hamzah. A'budu. Iyaka hanya kepada Engkau, a'budu saya menyembah. Tapi kalau na'budu artinya kami. Loh, sendirian kok tetap pakai bahasa kami. Ini secara tidak langsung mengajarkan ketika kita berdoa, Fatihah itu kan isinya intinya doa.
Jangan egois hanya mendoakan diri sendiri, tapi juga mendoakan kami. Kami itu yo bareng-bareng begini. Bahkan guru saya dulu ngajarin, kalau ibu doa baca membiasakan kunut enggak? Kunut. Kalau ibu doa baca kunut gimana? Kalau Madini. Berarti saya ya. Enggak kami. Kalau berjamaah baru kami, tapi kalau sendiri Allahumma hdini gitu. Saya berarti kan ya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini wa tawallani. Itu itu artinya saya. Nah, di dalam dalam doa kunut itu pun kalau mengikuti yang ada di Fatihah ini, walaupun sholat sendiri lebih baik pakai Allahumma hdina fiman hadait. Jadi yang kita doakan itu bukan hanya ini toh. Ya anak, cucu, mantu, putu. Allahumma hdina, ya Allah berikanlah petunjuk pada kami. Kami itu ya saya, anak, suami, kalau ibu, kalau saya ya istri, cucu, mantu, tetangga, besan, wis boh macam-macam. Yang didoakan bukan hanya ini. Oh, jangan egois sendiri, tapi semuanya. Iya. Walaupun sendiri, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman. Yang didoakan bukan hanya ini tok, tapi semuanya. Siapa tahu subuh itu ada yang enggak memperoleh hidayah, ternyata enggak bangun, begitu kita Allahumma hdina, dia bangun. Dan alasan lain kenapa memakai Allahumma hdina, yang diperintahkan untuk sholat itu kan bukan hanya bangsa manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk ibadah. Jadi yang ibadah bukan hanya kita manusia, tapi juga bangsa jin. Bisa jadi ketika ibu sholat ada yang makmuman di belakang, tapi dari bangsa. Tapi antara kita dan dia itu udah ada penutup hijab. Kalau terbuka bisa jadi malah ibu takut. Misalnya ibu sholat sendirian di rumah, suami berangkat ke masjid, anak pada ke masjid, mantu mungkin malah kerja shift malam, ibu sholat sendiri di rumah. Begitu, Allahumma hdina fiman hadait. Ada yang amin suaranya gede. Amin. Wa afina fiman afait. Amin. Ini malah langsung berintik. Kita dan dia udah ditutup. Ya ada orang-orang tertentu yang katanya itu tabir terbuka, bisa ngelihat bangsa mereka. Tapi kalau saya disuruh milih, mending gak usah ngeliat. Kalau ngeliat malah serem, Bu. Misalnya ibu mau ke pasar situ tuh, begitu nyampe kali kecil itu kok tahu di situ misalnya ada rumah yang nggak ada nomornya, yang nggak kita kenal, malah ketakutan. Mending nggak usah, terus mending kayak begini nih, aman. Nah, ketika kita doa di situ kan na'budu, maka di dalam doa-doa lain, kalau memang doa itu untuk umum, yang milih yang pakai umum. Allahumma hdina fiman hadait. Kecuali yang ketika duduk di antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud, yang ibu baca apa doanya? Itu semuanya ada 8. Kalau sholatnya santai, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kalau sholat santai. Kalau sholat tarawih yang ngebut, yang ibu baca yang mana? Dari 8 ini loh, yakin kebaca semua tuh? Yakin itu 8 kebaca semua kalau tarawih. Kalau yang tarawih 8 mungkin agak santai, yang tarawih 20. Yang apalagi kadang ukuran imam tarawih itu yang cepet, yang bagus ya.
Walau baca Fatihah aja kadang golin. Kalau imamnya baca Yasin doang, kita baca apa? Urusan tanggung imam. Ibu bacaan Fatihah kurang, Subhanal Rabbiyal Azimi kurang, Robbi Firli kurang, tahiyat kurang. Bodoh amat, imam tanggung. Pokoknya imam diri ikut berdiri, imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud, imam salam ikut salam. Lo kok nggak baca apa-apa? Ya imamnya cepet. Makanya jadi imam tarawih itu berat. Pokoknya misalnya ibu baca Fatihah baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imam ruku tinggalin. Baru at-tahiyatul belum sempat begini, lah imam salam. Nggak usah lah, nanti kalau kita ini imam sampai rakaat ke berikutnya kita masih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, imam udah rakaat ke ikut lah masih imam tahiyat udah bubar, ikutin. Kalau tarawih mah ikutin imam aja dah. Lah kalau kurang imam tanggung jawab. Oh iya. Itu tarawih, kalau wajib Sama aja. Imam itu penanggung jawab untuk makmum. Makanya ya nggak enteng jadi imam. Enakan ibu perempuan nggak jadi imam. Kalau laki-laki jadi imam penanggung jawab. Apot. Balik lagi. Ketika doa yang Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, apakah termasuk itu yang dirubah? Enggak. Karena itu memang sudah paten. Enggak bisa dirubah. Sesuatu yang sudah paten itu yang diajarkan oleh Rasul, nggak bisa dirubah. Kalau Rasulullah ketika kunut kadang ya ni, kadang ni, kadang nah. Teman beliau selalu sholat berjamaah ya selalu memakai nah. Maka ya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man. Itu ngikuti nak du itu tadi. Kita sepertemuan ngajinya seayat-seayat ya. Sampai kapan ini katamnya ya? Nggak usah mikirin katam lah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau nasta'in kami minta pertolongan. Bener nih, kita minta pertolongan hanya pada Allah. Lah kalau ibu sakit kepala, obat. Kalau ibu obat sakit kepala, Sakit kepala. ya Allah berikan sembuh, apakah langsung sembuh? Enggak. Ya paling enggak minum budrek, minum paramek ya, minum obat-obat yang lain. Lah, apakah itu termasuk iyyaka nasta'in? Atau mungkin udah sehari 2 hari sakit kepala, udah minum obat macam-macam, datang ke dokter. Nah, begini. Kita minta kesembuhannya tetap kepada Allah, tapi syariatnya, wasilahnya kalau sakit kepala yo budrek, kalau sakit perut yo promak. Jangan kok bilang yang penting pokoknya pasrah sama Allah, saya kalau sakit kepala minum promak. Yo bukan aturannya. Syariatnya bisa apa saja. Kalau kita lapar syariatnya yo makan. Bukan kok iya karena nasta'in ya Allah, perutku lapar berikan kenyang. Enggak punya duit, pengen punya duit, syariatnya yo kerja. Enggak punya duit kok langsung datang ke masjid di depan imaman, ya Allah turunkan duit dari langit. Ya pertolongan ya Allah. Iya, ketika kita memulai kerja bismillahirrahmanirrahim, itu secara tidak langsung kita mohon pada Allah supaya Engkau memberikan rezeki lewat dagangan ini, supaya Engkau memberi rezeki lewat kerjaan ini. Artinya intinya minta tolong diberi rezeki kepada Allah, minta kesehatan kepada Allah, tetapi syariatnya, wasilahnya yo kadang kalau sakit ya obat, kalau lapar ya makan, itu tadi. Jadi langsung jangan kok iya karena nasta'in langsung nggak ngapa-ngapain, yang penting ya Allah. Nah kalau kita yang orang-orang yang dekat dengan Allah ya bisa jadi
Lah model-model kayak kita begini kok. Nah, ini juga dipahami dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ibadah dulu. Setelah ibadah baru minta. Jangan minta mulu tapi ibadah kagak. Ini yang enggak sesuai ayat. Kalau sesuai ayat itu kita ibadah dulu, sholat dulu. Setelah sholat baru Allahumma ya Allah. Sholat enggak, ibadah yang lain enggak, tapi mintanya repot. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kita na'budu dulu, kita ibadah dulu, setelah itu baru nasta'in. Nah, itu ayat yang ke berapa tadi? 5 apa 4? 5. Ayat selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ke 6 artinya tunjukkan kepada kami jalan yang lurus apa bener? Lurus kalau nggak bener? Ini kalau lurus sono kalau bawa mobil kan nabrak. Yang lurus yang bener. Ihdina artinya ya Allah tunjukkanlah. Dalam bahasa lain ya Allah berikan hidayah. Dan ternyata doa memohon petunjuk, memohon hidayah itu kan doa itu. Ayat 6 itu doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Ini kan doa. Lah ternyata dalam sehari semalam doa yang terbanyak yang kita baca itu doa minta hidayah. Kalau ibu doa minta rezeki sehari berapa kali? Iya, kalau dihitung-hitung loh sehari berapa kali? Kalau seandainya dihitung-hitung, ibu minta ya Allah karuniakan rezeki, itu sehari berapa kali? 5 6 Ada, misalnya ada 20 kali dalam sehari semalam 24 jam loh. Gak nyampe. Padahal kalau minta hidayah itu kalau dihitung sehari semalam lebih dari 50. Secara nggak langsung, secara kita nggak sengaja kita doa mohon hidayah, kalau dihitung lebih dari 50. Ayo kita hitung. Kita sehari semalam sholat wajib berapa rakaat? Yang wajib 17 rakaat. Setiap kali rakaat kita baca Fatihah. Setiap kali baca Fatihah pasti baca ihdinas. Berarti kita minta hidayah udah berapa kali? Udah berapa? 17. Itu yang wajib. Belum qobliyah ba'diyah. Umpama qobliyah ba'diyah diambil dua-dua aja selain subuh sama asar. Taruhlah misalnya 10 rakaat umpama yang qobliyah ba'diyah udah tambah 10. Berarti udah 27 kali kita mohon hidayah. Belum lagi ketika kita baca Fatihah setelah sholat. Misalnya ibu baca tahlil, baca Fatihahnya berapa kali? Ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah, wa ila jami' awliyah al-Fatihah, wa ila jami' ahli kubur al-Fatihah. Nanti sebelum doa al-Fatihah, selesai doa al-Fatihah. Ngaji ini tadi mulai dari pertama pembukaan sampai nanti penutupan berapa kali baca Fatihah? Ya? Kalau mau ngitung 50 lebih, cuman kita nggak ngeh. Oh ternyata yo seringnya kita memohon hidayah itu baru di Al-Fatihahnya, belum ketika kita kunut tadi. Doa yang utama kita baca Allahumma hdina, ya Allah berikanlah petunjuk. Udah menurut kali sehari 1 kunut kan. Ketika duduk di antara 2 sujud
Yang nomor 6. Yang nomor 6 apa? Ngitung lagi. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, berikanlah petunjuk. Lah kalau kita sholatnya tadi 30 rakaat, kan 30 kali juga. Tambah 30 tambah 30 tambah banyak. Enggak kehitung. Itu mohon hidayah. Lah mohon rezeki. Ternyata enggak sebanyak memohon hidayah. Loh hidayah lu apa? Kok kita minta mulu? Apa hidayah yang orang tinggal di gang belakang? Bukan. Hidayah itu petunjuk Allah. Nah bentuknya hidayah itu ya macam-macam. Lah hidayah ini juga mutlak Allah mau diberikan kepada siapapun. Biar keluarganya Nabi. Nabi loh gak main-main. Biar keluarganya Nabi. Kalau tidak memperoleh hidayah dari Allah, ya kayak Kan'an. Kenal Kan'an? Kalau saya sih enggak, hanya tahu namanya, kenal sih enggak. Kan'an anaknya Nabi Nuh. Ada Azar, ayah Nabi Ibrahim. Ada Fir'aun, ayah angkat Nabi Musa. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad. Kalau kita masih apanya? Iya. Orang-orang tadi itu orang-orang dekat Nabi, tapi Allah nggak menghendaki hidayah, ya tetap kafir sampai mati. Lah kita nih paling-paling tetangganya Ustadz ya. Nah iya, temennya Ustadz paling. Tapi alhamdulillah Allah kasih hidayah kita. Kita kenal iman, kita kenal Islam, kita bisa sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Ini hidayah dan Allah telah memilih kita. Nah, pilihan Allah yang dijatuhkan kepada kita ini kita jaga dengan selalu memohon hidayah. Ihdinas siratal. Hidayah Allah itu terserah Allah. Ada yang deket, tapi kalau nggak dikasih hidayah, biar rumahnya nempel masjid. Nempel loh, adu tembok. Ibu-ibu hari Kamis, assalamualaikum ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian. Kalau nggak diberi hidayah, biar rumahnya mepet, nggak datang. Biar rumahnya jauh, entah di gang mana lah. Ini yang paling jauh rumahnya mana? Ada yang lebih jauh dari saya nggak? Enggak ada ya. Saya Bekasi sono Jawa Barat. Biar misalnya ibu rumahnya jauh, enggak mungkin bukan gangan sini ya. Ada yang di gang belakang sini ya mungkin. Biar rumahnya jauh, tapi kalau hidayah Allah turun ya tetap datang. Biar rumahnya nempel Ka'bah. Kalau enggak ada hidayah, belum pernah itu umroh haji belum pernah. Lah orang sini gangpor biar dibela-belain bayar puluhan juta. Ngantrinya berapa tahun? Ada yang 10 tahun, bayarnya puluhan juta, tetap dibelain karena ini adalah urusan hidayah Allah. Maka umpama seandainya kita punya keluarga, entah anak, entah cucu, entah mantu, entah saudara, udah kita nasehatin, Neng, sholat neng, biar nyari kerjanya dimudahin. Umpama kita punya anak perempuan atau saudara, masih aja sholat itu. Sholatnya kadang setahun cuma 2 kali. Nungguin si Dul Fitri sama Dul. Kalau Dul datang sholat. Lah iya si Dul. Neng sholat neng, kok belum mau sholat? Kita punya saudara udah dinasihatin macam-macam kok belum mau sholat. Itu berarti hidayah belum turun pada dia. Lah apakah kita kapok nggak nasihatin? Ya enggak, tetap kita nasihatin sambil kita doain. Tadi Allahumma hdina fiman, atau kalau mau doa khusus dengan disebut namanya. Allahumma hdi qaumi, sebut namanya si fulan bin fulan, fa innahum la ya'lamun. Itu doa yang dibaca Nabi ketika beliau hijrah ke Taif
bukannya disambut tapi malah disambit. Bukannya disambut pakai tola'al badru alaina, pakai marawis, enggak, tapi malah disambit. Nah, Allahumma di qaumi titik-titik sebutnya siapa? Qaum. Allahumma di qaumi. Qaumi mimnya panjang. Qaumi fa innahum la ya'lamun. Kita baca bareng-bareng. Siapa tahu ada di antara keluarga kita yang masih belum mau sholat. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil diniatkan ketika qaumi, kita niatkan keluarga si kita namanya siapa yang belum mau sholat. Setelah lafal qaumi, setelah qaumi, nah nanti hati kita itu dek, kita sebut nama. Kalau ada di antara teman kita, keluarga kita, saudara kita yang masih belum mau ibadah. Lah kalau yang masih muda mah harapannya masih panjang. Kalau yang udah umur 65 kok masih belum mau. Kita baca bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdi qaumi. Sebut namanya. Fa innahum la ya'lamun. Ya pakai. Enggak pakai Allahumma hdi. Itu aslinya ada ya, cuman ya mahdhuf kalau dalam ilmu nahwunya. Bisa siapa saja yang, atau kalau Arabnya enggak apal-apal, ya Allah berikan petunjuk pada si fulan bin fulan. Iya begitu karena ia belum tahu, terjemahannya kan begitu. Lah kalau mau Arab ya begitu. Paling manjur kalau ibu habis sholat malam ya. Misalnya kan ada aja kan ya, orang keluarga baik-baik ada aja satu yang kadang. Ya bisa, tapi kalau dalam sholat jangan. Iya, benar. Lah kalau ini lebih spesifik, lebih khusus, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Fa innahum. Hum kalau banyak. Ya kalau selesai ibu sholat, doa macam-macam itu tambahin atu itu. Kalau semuanya udah baik ya alhamdulillah. Cuman kan kadang ada aja ya. Kalau melihat sejarah kan begitu, Nabi Nuh ya terhalang anaknya, Nabi Ibrahim bapaknya, Nabi Muhammad pamannya. Kendala itu ada aja. Nah itu memang sebagai tantangan buat kita. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Lah kalau yang enggak bawa catatan ya minta catatan yang bawa catatan. Kalau enggak ya pakai bahasa kita, Allah Maha tahu. Ya Allah berikanlah hidayah petunjuk pada si fulan bin fulan. Artinya Nan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdinya enggak? Allahumma hdi pendek. Kalau ditulis alif ha dal qaf wawu mim ya. Allah berilah hidayah pada kaumku itu ya keluargaku ya saudaraku maksudnya. Siapa namanya, kemudian fa innahum la ya'lamun. Kalau ibu-ibu yang saya enggak hafal Arabnya, wis pakai bahasa kita. Ya Allah berikan petunjuk pada fulan bin fulan, itu mantu saya. Fa innahum la ya'lamun. Dia seperti itu, ia belum mau sholat itu karena memang belum tahu. Nah,
Ya selain sholat apa aja ya umpama pelitnya naudzubillah min dzalik ya. Wis baca ini ya. Dia pelit itu karena belum tahu manfaatnya sedekah. Orangnya ngamuan apa Indonesianya? Kevin Pak ya. Ngambekan apa? Kevin. Ya kalau lengkap ya. Orang punya anak misalnya emosinya tinggi, dinasihatin dikit aja malah nguam, wes doain. Apalagi doa ibu kepada anak, wes itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Anak itu sembuh. Iya, ya kalau syukur-syukur alhamdulillah semuanya udah bagus keluarga kita ya. Cuman kayak kalau melihat sejarah kan ada aja dari keluarga yang Artinya layak lamun dia tidak mengetahui. tidak mengetahui. Ia belum mau sholat kalau tujuan kita sholat. Kalau tujuan kita supaya nggak pelit, ia itu belum tahu, makanya pelitnya kayak gitu. Yang ngira duitnya mau dibawa mati. Kalau dia ngambekan, ngamuan, marah-marah mulu, yos ia begitu karena belum tahu, apalagi marahin ibu. Itu ihdinas siratal mustaqim. Ayat terakhir insyaallah bulan depan. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau bertanya monggo silakan.